Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam. Silahkan Bu, Bu, ini ada yang bisa saya bantu? eh, saya kepingin ngobrol sedikit sama Ibu. Apa Bu Nila ada waktu? Kebetulan saya sedang kosong Bu. Saya masuk lagi, saya jam istirahat nanti. Ada apa ya Bu? Gini Bu Nila, saya kan merasa anak-anak kelas 7 5 itu kurang antusias saat belajar matematika. Gimana ya Bu caranya membangkitkan minat, motivasi, dan semangat mereka untuk belajar. Padahal saya sudah berusaha semaksimal yang saya bisa mempersiapkan bahan ajar ketika saya masuk kelas, gitu Bu. Eh, Bu Juni mengharapkan sikap anak yang seperti apa saat mereka belajar Bu? Saya menginginkan ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak itu aktif, eh, punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian apa namanya mau bertanya, mau menjawab, kemudian mau menanggapi pertanyaan dari kawan-kawannya. Jadi layaknya kelas sedang belajar lah begitu. Jangan sepi hanya mendengarkan kita. Gimana itu Bu? Begitu ya Bu. Mm-mm. Terus apa yang Bu Juni harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya menginginkan percakapan kita hari ini mengantarkan saya pada ide atau pada sebuah solusi apa yang harus saya lakukan agar sesuatu yang saya lakukan itu bisa merubah keadaan anak-anak saya itu menjadi aktif di kelas, eh, antusias belajar sampai pembelajaran itu berakhir. Itu Bu. Oke, tadi Ibu mengatakan Ibu berharap anak-anak nanti punya rasa ingin tahu, kemudian punya juga antusias dalam belajar, dan mereka juga nanti berani bertanya dan menjawab ya. Lalu apa saja usaha yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak memiliki sikap seperti yang Ibu inginkan? Saya sudah memanggil anak-anak yang menurut pandangan saya itu sangat pasif di kelas, saya sudah panggil. Dan di antara mereka itu ternyata ada yang kurang lancar membaca. Nah, kemudian sisanya lagi mereka memang sangat-sangat tidak punya kemampuan dasar untuk menghitung. Khususnya kan kita kalau di kelas 7 itu kan ada operasi hitung bilangan bulat ya sebagai dasar, sebagai materi prasyarat untuk belajar materi-materi selanjutnya. Nah, mereka itu memang sama sekali belum mampu. Kemudian saya juga sudah berusaha mendekati mereka dan mereka sudah sampaikan ke saya bahwa mereka ya seperti saya sebutkan tadi belum mampu melakukan operasi hitung. Gitu, Bu. Jadi yang saya tangkap tadi Ibu sudah tahu kalau kelemahan anak-anak Ibu itu ada yang pintar membaca, kemudian Mm-mm. kelemahannya ada juga yang belum bisa operasi itu bilangan bulat ya, padahal itu Mm-mm. dasar mereka untuk belajar matematika selanjutnya Bu ya. Nah kalau Iya. ini sudah mengetahui kelemahan anak-anak Ibu, terus langkah apa yang ingin Bu lakukan untuk membuat mereka uh, mengerti gitu ya? Hmm, langkah pertama saya, Bu ya. Iya, Saya apa namanya? Saya kalau untuk anak-anak yang belum bisa bukan belum bisa sih belum lancar ya, yang belum lancar membaca itu, saya
berkoordinasi dengan wali kelas. Kami cari bagaimana baiknya anak-anak yang belum atau yang kurang lancar membaca ini dibimbing lagi untuk membaca dulu. Kemudian anak-anak yang kurang bisa melakukan operasi hitung itu, saya punya rencana untuk membimbing mereka khusus di waktu-waktu luang saya, gitu Bu. Hmm. Nah, udah bagus sekali itu idenya Bu Juni ya. Jadi Bu, Insya Allah. anak-anak yang kurang lancar tadi, Ibu bimbing lagi. Kemudian juga bagi yang belum bisa operasi itu, Ibu akan gunakan waktu yang Ibu ya. Itu udah ide yang bagus tuh Bu Juni. Nah, selain yang sudah Bu Juni sebutkan tadi, apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu Juni lakukan? Hal lain, ya sebenarnya Bu ya, saya punya keinginan program membimbing anak-anak ini, bagaimana caranya saya koordinasikan dengan kepala sekolah, supaya nanti saya bisa mengajak rekan-rekan saya yang sebidang studi, ayo kita bimbing anak-anak ini di jam-jam luang kita. Dan saya sudah menjumpai kawan-kawan saya itu, ada beberapa orang guru matematika yang nggak terlalu jauh rumahnya dari sekolah ya, maksudnya nggak pulang ke Langsa, nggak pulang ke IDI, maksudnya masih di sekitaran Juluk, jadi kalaupun kami sedikit agak terlambat pulang, nggak masalah ya. Dan saya sudah kasih tahu itu ke teman-teman saya dan juga sudah sampaikan ke kepala sekolah. Hanya saja Iya. belum ada kami putuskan kapan waktunya gitu. Eee, jadi Ibu sudah punya rencana lain, yaitu dengan berkolaborasi dengan teman sesama mata pelajaran matematik ya. Ya Bu, betul. Kemudian yang Ibu yang dekat-dekat biar tidak bermasalah nanti walaupun mereka terlambat, tidak masalah Bu ya. Iya. Eee, ide-ide Ibu ini itu sudah sangat bagus Bu ya. Eee, dari ide-ide yang ingin, Ibu Juli lakukan itu, adakah yang jadi masalahnya Bu? Atau apa tantangannya? Masalahnya Bu ya, Ya, saya belum bisa mengatur jadwal kapan waktunya. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya saya lakukan, Bu? mmm, jadi tadi Ibu mengatakan yang pertama, saya tangkap tadi Ibu akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru matematik, Oh ya, itu berkolaborasi dengan rekan yang lain. Eee, kemudian apakah mereka mau Bu bekerja sama dengan Ibu? kalau ke wali kelas untuk bimbingan anak yang masih kurang lancar membaca sudah oke. Kata mereka, mereka akan sempat-sempatkan di sisa-sisa waktu eh, jam istirahat. Nah, tapi kalau untuk membimbing anak-anak yang kurang mampu melakukan operasi hitung bilangan ini, saya sudah sampaikan ke rekan-rekan, mereka memang sudah bersedia, cuman kami belum sepakat kapan waktu yang kami punya yang entah itu bersamankah atau tidak. Nah, itu yang jadi problem buat kami, Bu. Ya, berarti Ibu belum menentukan kapan waktu yang bisa Ibu luangkan untuk membuat rencana Ibu itu ya. Mm-mm. Punya waktu kosong kapan Bu? Dan apakah kawan guru matematik yang Ibu ajak kerja sama punya waktu kosong yang sama dengan Ibu? Itu dia, Bu. Em, saya punya waktu kosong 2 jam di hari saya piket. Iya. Kemudian saya juga punya waktu kosong 2 jam terakhir di hari Senin sama hari Rabu. Oh betul Bu, berarti saya bisa bisa Oh, gunakan waktu itu untuk bimbing mereka ya Bu ya. habis Ibu juga bisa berkoordinasi dengan kawan Bu ya. Kalau Ibu Jadi saya bisa koordinasi kapan mereka piket ya. sepakati dengan kawan juga Bu ya, kapan mereka juga punya waktu kosong. Uh, Oke, iya iya iya. wah, semangat kali rencana Ibu ini ya. Uh,
Nah, mungkin dari pembicaraan kita tadi, Bu, Ibu, program-program itu tadi, nah, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Eee, saya berharap Bu ya, Iya, habis ngobrol dengan Bu Nila ini, saya bisa punya semangat untuk merubah keadaan, baik itu di diri saya maupun untuk membelajarkan siswa. iya, Bagaimana caranya saya dan rekan-rekan kerja bisa membimbing siswa sehingga nantinya siswa-siswa ini merasa dibutuhkan, iya, merasa disayang, kemudian merasa berharga sampai mereka dibimbing khusus begitu kan. Rasanya menurut saya kalau mereka diperhatikan sedemikian itu akan muncul apa ya di dalam diri dia, kebahagiaan dalam diri. Ketika dia sudah bahagia mungkin dia akan ya, senang belajar ya Bu ya. Dengan senang belajar uh, dia bisa, nah dia akan tertantang untuk mempelajari materi-materi selanjutnya dan di kelas mudah-mudahan dia akan berubah sikap. Gitu Bu ya. iya, iya, Bu, itu memang Saya berharapnya begitu Bu. ya. Jadi Mm-mm. anak-anak dengan apa secara individu seperti itu akan timbul merasa mereka lebih diperhatikan dan mereka akan lebih termotivasi untuk belajar matematika, Bu, ya. Iya, Uh, mudah-mudahan ya Bu ya. nah, wah, itu apa namanya? Saya jadi tidak sabar gitu loh, Bu, ingin melihat keberhasilan dari yang Ibu rencanakan tadi. Kapan-kapan kalau Ibu ada waktu lagi kita ngobrol lagi, Bu, ya. Saya juga ingin tahu itu mengenai program Ibu itu sampai gimana nanti sudah berjalan, Bu, ya. Iya Bu, insya Allah ini rencananya program ini akan saya lakukan di awal bulan ini Bu. Di awal bulan September ini ya Bu ya. Oh Terus iya, insya Allah kita akan ngobrol lagi kelanjutan dari yang saya laksanakan ya, ini uh, 2 minggu. untuk refleksi buat saya ya Bu ya. Kita akan ngobrol lagi insya Allah. Uh, Terima kasih Bu ya atas waktunya juga atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan ide ini bisa saya laksanakan dan mudah-mudahan juga saya bisa jadi guru yang disukai anak-anak saya. Begitu juga Ibu. Terima kasih. Amin, ya, semoga yang kita harapkan bisa tercapai. Saya juga ucapkan terima kasih ya, Bu Juni. Oke, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. kita gantian. Tunggu Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam, Bu Jun. Tadi Bu Nila kepingin jumpa saya. Apa ada sesuatu yang mau disampaikan ke saya Bu? Iya, Bu Jun. Bu Jun sibuk nggak hari ini? Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang permasalahan saya di sekolah, Bu. Oh, oke Bu Nila. Saya kosong sekarang. Nanti saya akan ada jam usai jam istirahat. Ayo Bu, duduk di sini kita Uh, bincang-bincang tentang apa yang Ibu ingin sampaikan ke saya. uh, Barangkali saya bisa uh, berbagi cerita juga dengan Ibu nanti. Iya, begini, Bu Jun. Di sekolah itu saya melihat muridnya itu eh, sering merasa bosan untuk belajar. Setelah saya perhatikan, ternyata penyebabnya itu adalah rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton dalam pembelajarannya. Yaitu misalnya mereka seringnya hanya menggunakan satu metode, yaitu metode ceramah. Padahal mereka itu kan bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, ya. Seperti di sekolah itu tidak ada perpustakaan yang menyediakan berbagai sumber belajar, kemudian Hmm. ada infokus yang bisa Hmm. digunakan.
Kemudian sekolah kami juga punya lingkungan atau halaman sekolah yang sangat luas, Bu. Eh, Hmm. di mana lingkungannya itu sangat asri dan nyaman, bebas dari polusi dan kebisingan. Menurut saya itu juga bisa merupakan suatu inisiatif bagi guru-guru untuk memanfaatkan lingkungan itu. Jadi anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas, mereka juga bisa belajar di luar kelas. Gitu. Sehingga yang pada nantinya anak-anak kami itu tidak bosan dalam belajar. Oh, jadi kalau dari yang Bu Nila sampaikan ini, saya bisa mencerna bahwa ternyata guru-guru di sekolah Bu Nila itu umumnya masih mengajar secara monoton ya, Bu? Iya, Bu. Mhm. Saya tanya sama muridnya, mereka bilangnya seperti itu juga, Bu. Ya, malas, Bu, katanya. Pembelajarannya gitu-gitu aja, nggak menarik. Anak-anak itu bilang ya, sehingga Mhm. karena itu mereka jadi nggak antusias dalam belajar. Oke. Jadi menurut Bu Nila, eee, apa yang Bu Nila harapkan dari, kita perbicarakan ya, apa yang Bu Nila harapkan dari pembicaraan ini? Eh, saya itu mengharapkan adanya perubahan dari rekan guru dalam metode belajar mereka. Ya, walaupun tidak banyak ya, paling tidak ada perubahan sedikit lah. Mhm. Dalam pembelajaran, mereka bisa menggunakan metode, kemudian media yang bervariasi, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, sehingga guru itu lebih antusias dalam belajar. Oke, jadi, Bu Nila mengharapkan teman-teman Bu Nila atau rekan kerja Bu Nila di sekolah itu seperti apa? Eh, Begini Bu, saya ingin rekan-rekan guru itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, seperti Oke. lebih banyak menggunakan metode, jangan hanya menggunakan metode ceramah, mereka juga bisa menggunakan metode yang lain ya. Kemudian mereka bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Kita tahu kan sekarang model-model pembelajaran kan banyak ya, ada yang Mhm. paper learning, cooperative learning, ada yang Oh iya. Berarti intinya Ibu ingin, pembelajaran yang bervariatif ya, Bu, ya? ya Bu. Mhm. Kemudian mereka juga bisa memaksimalkan penggunaan lingkungan, tidak hanya apa namanya belajar di ruang kelas itu Bu yang ingin saya inginkan. Oke. Jadi, kalau menurut Bu Nila, ke depannya Ibu Nila ingin, rekan-rekan kerja Bu Nila itu ada di angka berapa itu, Bu? Kalau sekarang ya saya melihat mereka itu kayaknya berada di angka 5 ya. Karena beberapa rekan guru itu sudah ada yang memanfaatkan e-fokus dan media PowerPoint atau menggunakan media pembelajaran. Akan tetapi ada juga uh, yang masih menggunakan metode drama. Jadi kedepannya saya ingin guru-guru saya itu paling kurang naiklah sedikit lah, berada di angka 7 lah seperti itu ya. Oke. Jadi menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan, apa yang Ibu rencanakan? Eh, saya rasa pertama itu yang bisa membantu saya itu rekan-rekan guru di sekolah juga. Uh, Oke. Mungkin pertama nanti saya akan mengumpulkan rekan-rekan guru yang mau melakukan perubahan dulu Bu. Kemudian setelah itu saya akan berdiskusi dengan mereka, membicarakan apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Setelah itu saya juga akan mengadakan pendampingan dan juga mentoring untuk rekan-rekan guru yang mau berubah itu Bu. Iya, baik sekali. Kemudian menurut, Ibu, eee apa ya,
perubahan yang Ibu ingin lakukan ini nanti kita akan ngobrol lagi, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu lakukan sekarang ini bisa terlaksana sesuai dengan yang Ibu inginkan. Kapan kita ngobrol lagi, Bu, kira-kira? Eh, saya rasa saya jalankan dulu program ini Bu ya. Iya, Nanti kalau saya sudah siap, saya akan hubungi Bu Juni supaya kita bisa mengobrol lagi dan membahas kemajuan dari rencana saya ini ya Bu ya. iya. Rasanya nggak sabar nih, Bu, kepingin nengok aksi nyatanya, Bu. Kita akan lihat nanti seberapa perubahan yang terjadi setelah Ibu laksanakan ini. Oke ya, Bu ya? Oke, Kasih semangat untuk Ibu. semangat juga. Ya, baik, Bu. Oke, Bu. Mudah-mudahan jadi pertemuan bermakna kita hari ini ya. Ya Bu, Sama-sama berdoa semoga apa yang Ibu ingin lakukan terlaksana dengan baik. baik insya Allah Bu. Ya, Saya permisi dulu Bu ya. oke, baik. Terima kasih atas kepercayaannya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.